Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Buya telah menerangkan bahwa ketakwaan adalah suatu kewajiban bagi kita. Definisi daripada ketakwaan itu adalah kehati-hatian atau waspada. Nah, kehati-hatian atau waspada ini akan menimbulkan sesuatu kesadaran, Buya. Membangun sesuatu kesadaran itu bangun dari sebuah mimpi, Buya, itu seperti apa? Suatu contoh begini, Buya. Saya tidur, ketika saya tidur itu pemikiran saya itu lepas, artinya bermimpi, dan jasad kita itu di sini aliran darah itu masih bergerak, napas masih keluar masuk, jantung masih bergerak, sehingga kesadaran itu akan timbul kembali. Nah, setelah seorang itu kematian jasad itu semuanya mati, artinya jantungnya tidak bergerak, darahnya tidak mengalir, napasnya tidak, apakah memang kesadaran itu masih ada? Nah, kesadaran seperti apa? Kesadaran yang artinya seperti dunia akhirat itu seperti kesadaran seperti apa, Bu ya? Gitu, mohon diterangkan, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Otak kita ini ada dua macam. Otak kanan, otak kiri. Kalau otak kiri itu urusannya matematika, fisika. Kalau otak kanan itu bahasa, filsafat, kesenian, ya. Tetapi otak kita sendiri dalam jaringannya itu yang tercatat semuanya itu sekitar 10 miliar sel yang berfungsi itu semuanya itu dalam komunikasi antara satu sel dengan yang lain. Itu ternyata hanya sebagian kecil komunikasi antar sel itu yang kita sadari, yang disebut dengan al-aqlul wa'i, akal sadar. Jadi yang 99% itu adalah al-aqlul la wa'i, akal tidak sadar. Semuanya dikomandokan oleh otak kita ini. Kenapa orang itu stroke tidak berfungsi? Karena jaringan selnya udah rusak. Cuma dari otak. Apa yang kita sadari? Mata saya melihat lampu, ini cahaya berapa watt bisa saya hitung, gelas kopi, rokok, asbak, mikrofon, kitab, makalah sekitar kita, santri-santri yang berkumpul di sini ngaji. Sekarang kita sadar jam 1 lebih 10 menit sekarang ya. Bentar udah pulang, ini pertanyaan terakhir, dan sebentar lagi kita pulang. Nanti kita sadar sebentar lagi juga saya harus bersalaman dengan saudara-saudara kita semuanya. Itu semuanya ada dalam otak sadar kita. Paham? Nah, makanya yang bisa menampung intuisi, ilham, apalagi pangsita, firasat dan sebagainya, itu adalah bagian otak bawah sadar itu yang bekerja. Kalau sadar nggak mampu, otak sadar kita hanya memikirkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, kita rasakan. Selain itu yang nggak bisa bekerja. Nah, itulah makanya munculnya kesadaran itu adalah adanya bukanya pintu gerbang atau peluang pada otak basar kita untuk memahami kehidupan ini. Sehingga ketika seorang itu mendengar sesuatu, bisikan atau juga melihat sesuatu yang akan terjadi, itu semuanya terjadi di otak bawah sadar kita itu. Pertanyaan tadi adalah bagaimana kita bisa membangun kesadaran. Itu datangnya tiba-tiba, kita tidak menduga, tidak menunggu, tidak meminta. Paling-paling kita mengkondisikan kedamaian yang ada di dalam dirimu itu. Ketika engkau masih sibuk mencari materi, ketika masih ada kemarahan di hatimu, ada kekecewaan, ada penolakan terhadap segala keputusan Allah, percayalah, ketika hatimu dalam keadaan gelap gulita, tidak mungkin ada cahaya yang masuk ke dalam dirimu. Kamarmu itu hatimu gombal, sendal bodol, ember bodol, sertifikat, BPKB, apalagi? Ya, cewek, mobil, duit, rungsem, kamar itu padat dengan barang-barang yang enggak jelas. Nah, ketika kamar di dalam hatimu itu dalam keadaan padat sesak dengan barang-barang, bagaimana mungkin saya memasukkan cahaya
dan akan membuat terang dalam ruangan itu. Paham? Jadi kalau Anda ingin cerdas, ingin mendapat intuisi itu, buang semuanya itu. Kosongkan semuanya itu. Percaya enggak? Ya itu, termasuk dosa-dosa yang kamu lakukan. Itu tembelek-tembelek semua itu. Yang bau busuk semuanya itu bersihkan semuanya, kosongkan semuanya. Buang semua Tuhan-Tuhan yang ada di dalam hatimu itu. La ilaha, tidak ada Tuhan apapun. Setelah kosong semuanya, baru yang masuk satu, illallah. Nah, itulah persoalannya. Anda bisa buktikan aja dulu. Coba stop dari maksiat-maksiat yang menjadi kebiasaanmu itu. Ya kan? Nih mulut tukang oleh orang, diam, diam. Belajar minimal, kamu akan tergoda. Sudah belajar kepengen tidak menjelek-jelekan orang, tidak menyalahkan orang. Tapi kadang-kadang teman datang, kita lupa. Artinya kan ngerasain orang juga mengobatinya. Kalau sadar sudah tinggal pergi. Mau kemana? Mules gitu aja. Iya, seperti itu. Jadi para ilmuwan-ilmuwan pun itu pada saat-saat dalam keadaan renungan yang dalam. Bagaimana cara untuk menjernihkan hati dan pikiran kita? Para ulama solehin, para aulia, semua itu i'tizal. Namanya uzlah, menyendiri, cari tempat yang sepi. Nabi Muhammad merenungnya di gua Hira, Nabi Musa di gunung Tur Sina, Nabi Ibrahim di padang pasir, Nabi Khidir di lautan, Siddhartha Gautama di hutan. Nah, saya ini di hutan. Jadi Siddhartha Gautama dong. Iya, cari gua nggak ada di sini nih. Ya kan? Nanti Pak Yayat boleh kapan-kapan ikut ke laut, ke Tegalagung malam Sabtu, ikut istighosah sana kan gitu, sambil menyalurkan hobi kita mancing barangkali kan gitu. Boleh nggak mancing? Boleh. Saya juga sering dapat ilham sambil mancing kok. Iya. Ketika kita di hadapan muka, nggak kebuka otaknya, sedang mancing kebuka semua. Ya itulah persoalannya. Jadi ya. Coba kita kembalikan, bisa nggak Anda membuka otak bawah sadar Anda? Bisa. Syaratnya itu. Minimal kalau menghilangkan dosa yang mungkin sulit, cobalah dikurangi sedikit demi sedikit. Imam Syafi'i sudah bilang, gurunya Imam Waqi', fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yu'ta li'asi. Tidak akan masuk ke dalam orang yang otaknya banyak kemaksiatan itu. Itu aja kok.